Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Emma Puji Lestari, CGP Angkatan 9 dari TK Islam Ratnaningsih. Tugas koneksi antar materi modul 1.4. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik seharusnya mempunyai kemampuan di dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan kita menerapkan konsep inti dalam budaya positif, yaitu disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi. Disiplin positif. Penerapan disiplin ini diterapkan untuk mengajarkan pada anak-anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini menuntun anak ke arah yang lebih baik dan menerapkan disiplin diri yang dapat mengontrol diri di dalam melakukan segala tindakan yang dilakukan. Disiplin positif yang diterapkan ini diharapkan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan dari paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Motivasi ini dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan dilakukan untuk mendapatkan suatu imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi seorang yang ingin mereka harapkan dan dapat menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini dan percaya. Motivasi internal. Untuk menjadi seorang yang ingin mereka harapkan dan dapat menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini dan percaya, maka menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan supaya meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol sebagai seorang guru ada lima: satu, penghukum; dua, teman; tiga, pemantau; empat, pembuat rasa bersalah; lima, manajer. Posisi kontrol sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru, sebaiknya kita berada pada posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Murid mempertanggungjawabkan atas perilakunya dan mendukung murid supaya dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Pada posisi manajer ini mengacu pada sebuah restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer untuk dirinya sendiri sehingga dapat menciptakan identitas positif pada diri murid. Keyakinan kelas. Guru dapat berperan di dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya suatu kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas ini dapat berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi pada penyelesaian sebuah masalah. Dalam menyelesaikan suatu masalah, guru menggunakan segitiga restitusi, yakni melalui tiga tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal ini bertujuan untuk dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif yang dikaitkan dengan materi filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan lebih mudah dalam mencapai suatu tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya sesuai kodratnya. Nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif tersebut dapat terwujud apabila guru dapat mempunyai 5 dari nilai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, berpihak pada murid, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif tersebut dapat terwujud apabila adanya kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan kelas sekolah yang telah disepakati dan dilaksanakan secara bersama-sama.
Visi guru penggerak. Adapun perubahan yang diharapkan adalah perubahan yang sesuai dengan visi guru penggerak, yakni terbentuknya suatu budaya yang positif di sekolah supaya dapat tercipta sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Dalam mewujudkan visi guru penggerak ini adalah dengan pembuatan prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Keseluruhan konsep inti ini dapat diresapi dalam diri, diwujudkan dengan tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal menarik menurut saya adalah saat pada mempelajari perilaku manusia yang berupa penghargaan. Dalam hal ini, ternyata penghargaan dapat juga berdampak kurang baik pada murid, yaitu dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan sifatnya menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah Anda mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah posisi kontrol sebagai pemantau yang seharusnya saya sebagai pada posisi kontrol manajer dengan cara menangani masalah tersebut dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas atau sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya tangani adalah saat ada anak yang membuang sampah sembarangan, langkah yang saya lakukan adalah dengan menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan yang saya rasakan pada saat mengalami hal tersebut adalah saya sangat termotivasi untuk selalu memperbaiki diri sesuai dengan nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah ada dan muncul motivasi internal pada murid untuk selalu melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Hal yang harus diperbaiki menurut saya adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya terapkan adalah memantau. Perasaan saya saat itu adalah merasa bersalah karena memberikan konsekuensi atas kesalahan yang telah dilakukan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai untuk menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan yang saya rasakan saat ini adalah saya menjadi tenang dan dapat mulai menyadari pentingnya suatu komunikasi yang efektif untuk dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukannya, namun hanya satu tahapan saja, yakni tahapan menstabilkan identitas, yaitu dengan memberikan pernyataan setiap orang pernah berbuat kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal lain perlu dipelajari
Dalam proses menciptakan budaya positif ini adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama antara sekolah dan orang tua murid, supaya budaya positif tidak hanya dilakukan di sekelas atau sekolah, namun di rumah juga dilakukan dan menjadi suatu kebiasaan saat berada di sekolah atau di lingkungan dimanapun berada. Demikian tugas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.